Hai semuanya, bertemu dengan saya Rida Nur Arafah. Nah, saya sekarang pelajar SMA di Kota Beriman, Balikpapan, Bumi Etam, Kalimantan Timur. Nah, kalian sedang sibuk belajar online nih. Apa banyak problematikanya? Nah, berarti kalian kawan saya. Melalui surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 dan nomor 3 tahun 2020, Indonesia resmi masuk masa pembelajaran jarak jauh dalam jaringan alias pembelajaran daring. Nah, tapi menurut survei KPAI, sebagian besar siswa tidak senang dengan belajar di rumah. Nah, tapi apakah ini bisa menghambat kita? Apakah tidak ada solusinya? Oh, tentu tidak. Ingat, terowongan yang panjang dan gelap pasti ada cahaya di ujungnya. Nah, cahaya itu yang harus kita raih secepatnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan pola belajar yang bisa membuat kita nyaman dan berkualitas dalam belajar tanpa harus keluar rumah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan pola belajar santuy. Apa itu pola belajar santuy? Let's check it out. Ya, jadi pola belajar yang saya lakukan selama pandemi yaitu pola belajar yang santuy, yaitu sinergi, adaptasi, niatan hati, teknik dan taktik, usaha, serta yakin yang dikombinasikan untuk membuat pembelajaran menjadi nyaman dan berkualitas. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama S untuk sinergi. Ya, sinergi berarti kerjasama. Kerjasama sudah lama mendarah daging sebagai gotong royong dalam bangsa kita. Ciptakan diskusi dengan teman, jalin hubungan yang baik dengan Bapak Ibu guru, bertanyalah dengan orang-orang terdekat kita untuk membuat pembelajaran kita lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk kita serap sehari-harinya. Di sini sinergitas tidak hanya diperlukan oleh elemen-elemen kecil di bawah, tapi juga diperlukan sinergitas antara pemerintah dengan rakyat dan pelajar. Dimana pemerintah sebaiknya untuk mendengarkan aspirasi di berbagai pelosok negeri, tidak hanya di ibu kota Bumi Pertiwi saja. Oleh karena itu, dengan ada sinergitas antara pemerintah sebagai fasilitator, sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas segalanya, harus bisa mengatur itu semua. Dengan begitu, yakinlah dengan sinergitas antara pemerintah, rakyat dengan pelajar itu sudah cukup dan sangat-sangat cukup untuk bisa membangun kemajuan di negeri ini, terutama kemajuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, mari ciptakan relasi kita sejak dini. Kemudian A untuk adaptasi. Di masa pandemi pilihan kita hanya dua, adaptasi atau mati. Pilihan ada di tangan kita sendiri, bergantung bagaimana kita yang menyikapi. Keluarlah dari zona nyamanmu selama ini. Haruslah bertahan di segala situasi. Kita harus bisa menyesuaikan diri tanpa harus menyalahkan situasi dan kondisi yang terjadi. Bentuklah sebanyak-banyaknya relasi, walaupun tidak bertemu tetap harus bisa belajar bagaimanapun keadaannya. Apapun, dimanapun, bagaimanapun, intinya tetap belajar, dan belajar. Niatan hati. Jadilah mata air yang jernih. Jika kamu jernih, maka sekitarmu pasti akan bersih. Tapi jika kamu kotor, maka pasti sekitarmu akan mati. Niatkan semuanya dari hati. Belajarlah bukan hanya sekedar lulus, sekedar mencari pengalaman, sekedar mencari nilai, sekedar mencari ijazah, tetapi betul-betul niatkan untuk memperdalam pemahaman, memperoleh ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan agar benar-benar bisa berkontribusi untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara. Teknik dan taktik akali diri kita untuk membuat pembelajaran lebih mudah dipahami. Kombinasikan pembelajaran lewat membaca dari berbagai buku, cari referensi di berbagai media, diskusi dengan Bapak Ibu guru, ngobrol dan berbagi ilmu dengan teman-teman. Semuanya bisa melalui virtual dengan mengkreasikan lingkungan belajar kita juga menjadi lingkungan belajar yang nyaman dengan memenuhi segala kebutuhan, juga ditambah dengan istirahat yang tetap berjenjang. Dengan segala itu, yakin bahwa kita akan menjadikan pembelajaran menyenangkan. Selain itu, pikirkanlah hal-hal yang positif, pikirkanlah hal-hal yang kita suka agar kita tidak terbebani dengan pelajaran. Karena pelajaran itu bukan beban, tetapi itu kebutuhan. Untuk usaha. Bapak Presiden ketiga B.J. Habibie pernah berkata, semua persoalan itu ada fakta, masalah, dan solusi. Faktanya, belajar itu kebutuhan. Masalahnya, peralihan sistem akibat pandemi COVID-19. Nah, solusinya, kita yang harus menumbuhkan kemandirian belajar. Jangan interdependensi dengan pemerintah dan sekolah. Jangan mengandalkan teman-teman yang seolah-olah selalu ada. Kita harus bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Temukan passion yang sesungguhnya. Bukan apa yang hati kita sebenarnya inginkan dan apa yang hati kita sukai. Lalu kita kembangkan dan kita pelajari segala hal yang bisa kita serap sehari-harinya. Dengan begitu, kita bisa menjadi manusia mandiri yang bertahan di segala situasi. Untuk yakin, sekali melangkah, pantang menyerah. Sekali tampil, harus berhasil. Ucapkan hal baik kepada diri untuk menyemangati di segala situasi.
Bentuklah mental seorang pemenang yang selalu yakin dengan apa yang kamu perjuangkan. Bunga selalu mekar di waktu yang berbeda. Mereka tidak pernah sama, tetapi semuanya memancarkan sinarnya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus bisa untuk terus yakin pada diri kita, untuk tidak merendahkan karena semua sama, semua bisa, semua istimewa. Semua telah diciptakan sempurna sesuai porsinya masing-masing di dunia. Oleh karena itu, selalu yakin pada dirimu karena kamu istimewa. Bunga yang indah tidak perlu mengumbar cantiknya untuk bisa dikagumi oleh dunia, tetapi setiap manusia yang melihatnya pasti akan mengakui kehebatannya. Begitupun dengan diri kita sebagai manusia, kita tidak perlu berkoar-koar bahwa kita punya kehebatan, cukup berikan bukti nyata yang bisa dikontribusikan untuk dunia. Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi jika kita tidak tergerak untuk peduli. Patuhi protokol kesehatan, tetaplah belajar dari rumah. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk mensukseskan pembelajaran jarak jauh. Semua orang punya versi masing-masing dalam belajar, semua punya cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ciptakan cara dan juga teknik yang bisa untuk diri kita terapkan sehari-harinya. Ini versi pembelajaran yang nyaman dan berkualitas versi saya. Mana versi kamu?